iPhone Special Edition adalah sebuah seri iPhone budget yang nyasar para pengguna Android. Yang terbaru saat ini adalah iPhone SE generasi kedua, yang basicnya dan singkatnya tuh ini iPhone 8 tapi dengan chipset yang sama kayak iPhone 11 Pro. Umurnya tuh udah 2 tahun lamanya dan harganya juga makin terjangkau. Tapi apakah ponsel itu worth it buat dibeli? Mengingat dia tuh nggak punya jaringan 5G dan juga ya penampilannya tuh tua tapi isinya ya lebih baru gitu. Ya kalau misalkan istilah Sundanya tuh banget kolot. Dan buat mempersingkat dan hemat kuota kalian, kalau misalkan kalian tuh di awal aja udah bilang, duh kok desainnya kayak gini ya, jadul ya dan sebagainya, mending kalian langsung loncat aja ke iPhone XR atau misalkan ada budget lebih bisa ke iPhone 11. Dua ponsel itu worth it dibeli di 2002 dan kedepannya. Tapi buat kalian yang masih penasaran dengan iPhone SE ini, kalian bisa lanjut nonton video ini. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama tuh desainnya yang jadul. Desain iPhone SE 2 tuh sama banget kayak iPhone 8 yang udah diluncurin 2017 lalu. Dan bahkan sebenarnya desain iPhone 8 juga nggak beda jauh kayak iPhone 7 yang keluarnya ya 2016. Secara tradisi sebenarnya yang nggak aneh juga, toh iPhone 13 juga sekarang desainnya tuh nggak berubah signifikan dibandingkan sebelumnya. Cuma beda penempatan dan bentuk kameranya. Dari mata saya sebagai seorang yang bukan fanboy produk Apple, sebenarnya nggak masalah sih, ciri khas desainnya ini saya masih suka. Desain yang dikit berbeda, yang dikit banget ya dibandingkan iPhone 8 adalah logo Apple-nya yang kini ada di tengah, bukan agak di bawah. Kalau kalian peduli akan hal itu. Warna merah di iPhone SE 2 ini juga nggak ada obat. Merah di iPhone emang benar-benar ngejreng ya, tapi nggak norak, susah buat cari warna merah lainnya. Yang paling penting adalah kenyamanan grip ponsel ini di tahun 2002 tuh masih nyaman, compact dan solid, susah nemu yang compact saat ini. Apalagi udah dilindungin sama rating IP67. Setiap detail yang ada di sini kerasa lebih solid, mulai dari sekecil tombol yang clicky sampai frame aluminium yang solid. Selama pakai di sektor fisik yang disayangin ya, sama kayak ponsel-ponsel lainnya yaitu nggak ada jack 3,5 mm. Dan yang paling penting adalah ini masih punya sensor sidik jari di depan ya, ada home button-nya. Sebuah teknologi yang nggak baru dan saya masih suka ketimbang sensor sidik jari di layar atau Face ID. Sensor jari di depan tuh masih ngasih kemudahan yang nyaman, cepet, mateng, dan nggak neko-neko. Tapi karena sistemnya di sini tuh masih andalin home button, buat saya yang udah terbiasa banget sama sistem gestur, dengan ngandalin home button tuh penggunaan keseharian kerasa kurang gesit aja. Ini tergantung ke preferensi banget ya, karena ya buat saya swipe kiri, kanan, atas, bawah tuh lebih enak dan cepet. Selanjutnya masalah layar 4,7 inci HD. Masalah tampak depan fisik atau layar pasti ada yang komplain. Duh, jidatnya besar. Duh, ini bawahnya kok dagunya luas. Dan ada juga pasti yang komplain layarnya cuma 4,7 inci aja. Dan buat saya yang suka ponsel compact sebenarnya ya, di 4,7 inci itu agak susah sih buat kebutuhan saat ini. Minimal buat saya sekarang tuh 5,5 inci. Tapi sebenarnya ya setelah pakai beberapa waktu yang awalnya tuh sering typo, agak sempit dan sebagainya, udah termaafkan dan lebih terbiasa sih. Tapi lebih terbiasa dan menerimanya tuh ada alasan tersendiri ya, bukan karena maksain. Ingat ya, jadi biasa ini tuh harus ada hal yang mendukung. Hal yang mendukung ini adalah warna dan ketajaman resolusi HD di iPhone SE 2 ini benar-benar renyah. Warna dan detail yang ditampilin tuh berasa natural dan gak lebay. Saya juga nggak perlu khawatir masalah burn-in yang ada di model-model iPhone sekarang yang pakai jenis layar OLED. Tentunya juga udah ngedukung True Tone yang bisa nampilin warna yang akurat. Selain itu, speaker yang disajiin juga bener-benernya untuk ukuran ponsel sekecil ini. Jadi speaker stereonya ini tuh ngedukung kita waktu dengerin musik, nonton Netflix, Disney, dan lainnya. Haptic feedbacknya juga nyaman, getar yang dikasih iPhone tuh nggak pernah bikin kecewa, halus. Terus kalau misalkan ada yang komplain, duh kok ini refresh rate-nya kayak yang bikin ragu ya, karena ya mengingat kompetitornya tuh di tahun ini dan kedepannya pasti ya refresh rate tuh 90-120 lah, lebih tinggi gitu. Gini, kalau misalkan kalian tuh pegang Android ya dari 120 atau 90, terus nyoba ke 60 Hz itu tuh pasti kerasa agak berbeda banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian sebelumnya udah megang Android yang 120 atau pokoknya refresh rate yang tinggi, terus megang iPhone yang standar yang 60 Hz itu tuh pasti nyaman-nyaman aja gitu, karena animasinya tuh mulus banget. Karena optimasi sistem dan berbagai aplikasi yang ada tuh begitu harmonis. Jadi animasi yang ditampilin tuh smooth banget. Nggak komplain lah masalah refresh rate. Sebenarnya teknologi layarnya ini yang nggak baru, sama banget kayak iPhone 8, jadi bisa dikatakan tua, tapi umur tuanya ini bisa dikatakan juga masih layak dipakai di 2002 dan kedepannya. Pastiin aja kalian siap buat nerima layar 4,7 incinya. Kalau udah terima, dijamin gak akan nyesel. Karena si pendukung layar mungilnya ini bikin betah. Yang ketiga masih bahas masalah fisik ya. Dan ini wajib kalian tahu ya, bahwa iPhone ini tuh beneran sampah.
dibuat dari 100% sampah ya. Jadi ponsel iPhone ini tuh daur ulang. Mulai dari fisik ponselnya sampai packagingnya. Selain mempertimbangkan masalah duit ya, Apple juga mempertimbangkan masalah lingkungan. Ini yang menarik. Lebih lengkapnya kalian bisa baca ya PDF-nya. Saya udah taruh linknya di deskripsi. Nah, poin lain di sini yang pengen saya kasih tahu adalah masalah repairability atau kemudahan perbaikan. Karena iPhone SE 2 tuh basicnya ya pakai teknologi lama, yang umumnya banyak komponen yang sama kayak iPhone jadul, yaitu iPhone 8. Kalau nanti ya sewaktu-waktu amit-amit nih ponsel iPhone SE 2 kita tuh rusak. Nah, biaya perbaikan dan spare partnya ini nggak akan susah dan nggak akan mahal. Nah, dikutip dari iFixit ya, sebuah komunitas yang selalu membantu share ya tentang perbaikan ponsel, mereka mencoba menukar SIM tray, Taptic Engine, display termasuk mic dan proximity sensor, kamera, terus semuanya tuh bisa ditukar ya dengan iPhone 8. Dan itu bagus. Selain itu kalau misalkan kalian tuh punya aksesoris atau khususnya casing di iPhone 8 atau iPhone 7, nah di sini bisa dipakai juga. Jadi iPhone SE 2 ini tuh nggak cuma mempertimbangkan ya masalah desain yang lama doang biar murah, tapi ekosistemnya juga mendukung hal tersebut gitu. Jadi ya ekonomis banget lah gitu. Nah, terus gimana masalah kamera dan performanya gitu? Masalah fisik kan udah oke. Keempat tuh sistem dan performa. Sebenarnya iOS tuh ya gitu-gitu aja, nggak punya fitur berjibun kayak Android lainnya. Tapi buat saya nggak keberatan. Walaupun tampangnya tua, umur iOS di iPhone ini tuh masih lama, bahkan lebih lama dibandingkan iPhone XR. Waktu saya review ponsel ini udah pakai iOS 15.3, yang secara penampilan emang nggak bawa perubahan besar. Masih ada application library buat nampilin berbagai aplikasi yang udah diunduh dan dikategorikan juga. Ada widget yang emang di Android itu udah ada lama, tapi di sini lebih rapi dan lebih solid. Notifikasi juga kini lebih rapi. Terus ada fitur fokus biar kegiatan kita nggak keganggu. Ada fitur ketuk back cover ya buat jalanin perintah khusus kayak screenshot dan bisa di custom juga. Dan yang buat saya suka adalah fitur Siri-nya ini tuh nggak nyala secara default. Kita harus nyalain manual, nggak kayak Android ya yang selalu maksa serba nyala ya si masalah layanan Google-nya. Berbagai aplikasi bawaan juga banyak yang bisa dihapus. Inilah yang saya makin suka sama iOS, lebih ngasih keleluasaan terhadap penggunanya. Sayang fitur exposure notification di Indonesia nggak bisa dijalanin. Ini buat ngasih tahu kita kalau misalkan di sekitar kita tuh ada yang kena COVID-19. Mungkin kedepannya fitur ini bisa diintegrasiin sama aplikasi Peduli Lindungi. Performa sistemnya juga seamless tentunya. Sekarang juga yang saya suka, notifikasi email tuh lebih gesit masuk. Setiap aplikasi yang ada kerasa mateng. Yang saya suka juga, kini iOS 15.3 tuh ngasih privasi yang tinggi. Pertama, setiap kita buka aplikasi, kita bisa matiin buat gak ikutin setiap kegiatan kita. Biasanya kan aplikasi tuh nge-track kegiatan kita supaya nanti nampilin iklan yang sesuai dengan kegiatan kita yang sebelumnya biasa lakuin. Nah, kita bisa matiin itu dengan alasan privasi. Terus juga kalau misalkan buka kamera, buka GPS dan lainnya, nanti di pojok kanan atas bakal ada notifikasinya. Biar nandain suatu aplikasi lagi buka hardware kita. Pokoknya masalah keamanan dan privasi di sini benar-benar ditingkatin. Tapi nggak bikin performanya jatuh. Nggak usah ditanya lah masalah kerjaan berat atau main game berat. Semuanya tuh masih nyaman. Walaupun performanya tinggi ya, tapi urusan baterai saya ngerasain emang sama kayak iPhone 8. Nggak ningkat dan nggak nurun. Kalau kalian tuh casual user yang penggunaannya tuh ringan ke sedang kayak sesekali nonton, sosmed, browsing, kegiatan standar-standar lainnya, seharian dari pagi sampai sekitar maghrib emang bisa tahan. Tapi buat saya yang pemakaian tuh sedang ke agak berat, walau nggak suka main game, sore ke maghrib tuh udah agak kritis. Jadi buat yang doyan main game, walaupun performanya kenceng, tapi pasti bakal sering ketemu sama charger. Main PUBG pakai WiFi selama 20 menit, baterai habis 11%. Dan main Genshin Impact settingan tertinggi 20 menit, habis 13%. Untuk sektor baterai dengan ukuran 1821 mAh sebenarnya itu bagus. Tapi buat keseharian yang berat ya kata saya tadi, saya lebih nyaranin ke iPhone XR aja ya, yang harganya tuh kurang lebih sama tapi baterainya jauh lebih irit. Ponselnya juga udah ngedukung 18 watt ya, cuma di batch baru kita cuma dikasih kabel data aja. Nah ini yang nyebelin. Tentunya di sini kita nggak akan nemuin jaringan 5G ya, si SIM cardnya. Tapi untungnya Wi-Fi-nya udah ngedukung generasi ke-6, jadi emang Wi-Fi itu cepet banget. Dan sebenarnya buat jaringan 4G saat ini masih bisa memenuhi kegiatan saya. Masih bisa terpenuhi lah masalah browsing, chatting, dan lainnya. Kalaupun misalkan pengen koneksi atau kecepatan yang lebih tinggi, dengan Wi-Fi di iPhone SE 2 ini juga masih bisa terpenuhi sih. Belum ada kebutuhan urgent buat saya untuk memakai jaringan yang lebih cepat. Bahkan mungkin dalam ya 2 atau 3 tahun ke depan.
Jadi nggak masalah buat saya belum ada 5G. Yang mungkin agak disayangin adalah masalah konektivitas Bluetooth-nya yang masih 5.0, belum 5.2 yang terbaru yang bisa ngasih daya tahan baterai yang lebih baik dan kualitas audionya yang lebih baik juga. Jadi 5.0 ini tuh masih lebih boros dibandingkan 5.2. Yang kelima tuh kamera. Buat kamera yang harus ditekenin di awal, nggak masalah cuma 1 biji ya di bagian belakang. Yang disayangin itu adalah nggak punya fitur mode malam. Kalau kurang cahaya ya apa adanya banget, noise tuh masih kelihatan. Jadi low light tuh ngandalin flashlight kalau emang kurang terang. Lalu yang kurang greget, nggak jelek ya, kurang greget aja. Kalau backlight, emang udah ada fitur Smart HDR, cuman hasil objek di depannya tuh masih kelihatan sedikit lebih gelap. Yang terpenting dari semuanya adalah hasilnya tetap natural. Terlepas agak struggle ya waktu kondisi tadi, HDR-nya tuh renyah, warnanya oke, detailnya emang gak setajam ponsel-ponsel lain dengan resolusi yang lebih besar, cuman udah pas komposisinya. Pokoknya komposisinya tuh saya suka, apa adanya banget tapi nggak hambar. Termasuk kamera depannya, bukan kamera selfie terbaik, tapi kalau kondisi optimal bisa diandalkan dan natural. Bokeh kamera depan atau belakang juga saya suka ya, hal yang ditampilkan tuh nggak terkesan maksain. Ada juga efek-efek studio yang bisa kalian nyalain, mungkin kalian pengen yang lebih fancy atau efek tertentu. Kalian harus terbiasa aja kalau misalkan sebelumnya punya ponsel kamera dengan ya ada lensa ultrawide-nya, terus ada lensa telefotonya. Kalian di sini harus menyesuaikan dengan maju mundurin badan kalian. Pokoknya pengalaman pemakaian kameranya tuh snappy, asik. Yang tentunya bakal kalian suka ya adalah masalah video. Hasil video iPhone SE 2 tuh renyah, gak lebay dan pas. Fokusnya halus, movementnya juga pas. Ada pilihan 4K 24 fps sampai 60 fps. Cuman sayang emang kamera depannya mentok di 1080p aja. Tapi tetap bagus detailnya, natural dan enggak hambar. Masih sangat bisa bersaing lah dengan ponsel-ponsel keluaran 2022 lainnya dan kedepannya. Apalagi kalau kalian doyan banget masalah upload hasil kamera ke Instagram, ya iPhone juaranya. Hasilnya cukup natural ya, si tone warna kulitnya, dan ini saya suka sih walaupun misalkan resolusinya mentok di 1080p ya. Dan masalah kestabilan masih cukup stabil. Masih oke lah dipakai ngevlog ya. Ini oke banget kalau misalkan kalian suka yang natural. Oke. Jadi apakah iPhone SE 2 ini tuh cocok buat dibeli di tahun 2022 dan kedepannya, mengingat ya fitur-fitur ponsel lain tuh pada bejibun dan ya banyak saingannya? Sangat worth it sekali. Apalagi kalau misalkan kalian tuh nyari ponsel yang compact tapi masih bertenaga. Setiap elemen di dalamnya emang gak sekaya ponsel-ponsel terbaru saat ini, tapi masih sangat bisa diandalkan bahkan beberapa tahun ke depan. iPhone SE 2 ini tuh masih memiliki fitur-fitur esensial di dalam sebuah smartphone yang masih bisa diandalkan. Yang harus ditekankan adalah sektor baterainya. Nggak boros tapi ya standar aja. Nggak bakalan cukup buat kalian pengguna berat. Kalau pengguna berat harus bawa powerbank kemana-mana. Yang harus ditekenin juga di sini nggak bisa disamain kayak iPhone 8 walaupun bentuk dan daya tahan baterai itu sama. Performa yang dikasih itu jauh lebih mulus, image processing jauh lebih tajam, dan umur iOS juga lebih panjang ya, bahkan tadi dibandingkan iPhone XR. Jadi kalau kalian tuh mewajibkan sebuah ponsel yang full screen, ada jaringan 5G, terus si baterainya tuh awet banget, iPhone SE 2 ini tuh bukan pilihan. Oke, sekian aja reviewnya. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, Disney Fadil, peace out.